Kan selama ini yang berjalan di bawah ini kan oknum-oknum aparat desa melibatkan apa namanya abdesi. Ya. Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia juga harus dimintai pertanggungjawabannya dan tentu juga harus dijerat pasal-pasal pidana karena dari situlah kemudian telah terjadi perampasan-perampasan tanah yang dilakukan oleh pengembang PIK 2 melalui tangan-tangan aparat desa dan tangan-tangan oknum kepolisian. Oke. Kan kemarin itu kita lihat ya bahwa kalau kita bicara tentang bagian terkecil dari PSN PIK 2 atau bagian terkecil dari PIK 2, katakanlah pagar laut, Ya. terbitnya sertifikat di laut, itu kan dengan entengnya aparat penegak hukum ya cuma mentersangkakan ya kelasteri lah kepala desa. Kemudian dengan entengnya dikatakan ganti rugi 48 miliar, gitu ya. Apakah menurut Bang Gufron ini tanda-tanda bahwa sebenarnya aparat kita itu masih dikendalikan oleh Agung Sedayu? Karena kan penyelesaiannya cuma dianggap pelanggarannya biasa, denda 48 miliar, dan yang tersangkanya begitu-gitu saja, dan tidak ada tindak lanjutnya yang jelas. Ya memang sekali lagi bahwa sekalipun berganti presiden, pengaruh-pengaruh itu masih ada. Pengaruh Jokowi? Ya, pengaruh Jokowi itu masih ada dan memang itu menurut saya pekerjaan berat oleh presiden sekarang ini. Saya tahu beban untuk menyelesaikan seluruh persoalan bangsa ini juga memerlukan waktu. Jadi jangan dulu, berarti Jokowi ini meninggalkan meninggalkan beban yang luar biasa, masalah yang luar biasa, sumber masalah ya? Sumber masalah yang harus diselesaikan oleh Pak Presiden kita. Kasihan ya? Kasihan sekali memang kalau saya melihat, tetapi memang di lingkaran istana juga sebagian besar memang juga ya orang-orang Jokowi, orang-orangnya Aguan. Geng Solo ya? Ya geng Solo terutama. Di kepolisian juga seperti gitu? Seperti itu memang. Makanya belum bisa jalan kasusnya Aguan? Ya, jadi ketika ada yang ditangkap jadi tersangka itu sebenarnya untuk menunjukkan saja bahwa polisi sudah bekerja, sudah memproses berdasarkan fakta-fakta, keterangan-keterangan gitu ya. Di sisi lain, aktor intelektualnya tidak akan dusut gitu. Termasuk pagar laut. Kan pagar laut itu kan yang kita laporkan, yang kita adukan, kenapa ini ditangani KKP? KKP hanya memberikan sanksi kepada 2 orang, Arsin dan Tarsin. Ini siapa ini? Apa kepentingannya kepala desa Kohod melakukan pemagaran di desa-desa di luar desa Kohod? Yang 16 desa itu, apa hubungannya? Jadi secara logika sangat tidak masuk akal. Naib KKP hanya memberikan sanksi kepada 2 orang ini. Kalau mau Bang, 16 kepala desa semuanya bisa jadi tersangka sebetulnya. Karena mereka juga sama melakukan tindakan yang sifatnya TSM, ya TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, untuk mengajukan permohonan penerbitan HGB dan SHM ke BPN melalui pengacara ini. Lalu kenapa kok kepala desa kok yang hanya dijadikan tersangka? Karena sudah terbit HGB-nya Bang.